Kemarin kita awal ya mulai di dalam syarat yang pertama, an yakuna bi thalathati ahjar. Syarat di dalam istinja menggunakan batu ini penting karena sering kita katakan bahwasanya syarat di dalam ibadah adalah at-taharah minan najasah. Suci daripada najasah baik itu fil badan atau fil thawb di dalam baju ataupun fil makan atau di tempat. Nah, kalau seandainya kita tidak mengetahui tentang cara bagaimana istinja bil hajar ketika kita musafir atau di dalam perjalanan, subhanallah tidak ada air di perjalanan tersebut. Kemudian kebanyakan di kita ini ngaku orang Islam tapi ketika di perjalanan kebelat pengen pipis langsung berhenti di pinggir jalan, berdiri kencing aja langsung aja tutup guys di. Ingat, ulama katakan al-tadammuh bin najasah haram. Ingat ini. Membiarkan diri kita berhubungan dengan najasah hukumnya haram. Maka ketika kita mengatakan kencing ini kepala najis, kebanyakan kita suka bilang apa? Udah kepala najis ya kan, kita aja kali bawa ke sholat. Tetap nggak boleh. Kita pakai celana atau pakai sarung najis itu hukumnya haram. Karena kaidah buka di dalam kitab di bab najasah di kitab usul karim atau kitab fikih yang lain yaitu at-tadammuh bin najasati haramun. Ingat, ini dosa yang tak berasa. Paling tidak yaumul qiyamah ditanya kenapa kamu membiarkan celana dalam penuh dengan najasah? Kan nggak tahu. Dipikir jawaban nggak tahu itu akan menyelamatkan dia dari siksa neraka. Ketika dia mengatakan nggak tahu, Allah Subhanahu wa taala akan menguji, bukankah telah datang kepada kamu pemberi takdir dan pemberi peringatan? Bukankah aku telah memberikan kewajiban untuk menuntut ilmu? Makanya Allah orang-orang yang masuk ke dalam api neraka yaitu dikatakan oleh Allah, dan kalau orang-orang yang masuk ke dalam api neraka mereka ditanya oleh malaikat, alam ya'tikum nadhir? Hei, orang-orang yang masuk ke dalam api neraka, tidakkah datang kepada kalian pemberi peringatan yang membuat kamu masuk ke dalam api neraka-Nya Allah? Kalau mereka katakan, qad ja'ana nadhir, telah datang kepada kami pemberi peringatan. Kami dengar para asatid, para khutbah, orang-orang yang ceramah, akan tapi sama sekali tidak tergerak bagiku untuk mengamalkan apa yang telah mereka perintahkan. Aku sudah mendengar bahwasanya menuntut ilmu adalah wajib dari para ulama-ulama yang menyampaikan di dalam majlis-majlis atau khutbah-khutbah, akan tapi aku abaikan. Kemudian kata malaikat, innakum lafi dhalal, kalau barang kerjaan nanti maka zatna kami dusta. Bisa-bisa aja aku Ustaz mah enak, aku Ustaz mah sudah punya bisnis dia mah tiap bulan juga ada masukan. Nah kami kalau kami nggak kerja kita gimana? Sibuk majlis kita kerjaan kami. Ya, pakai zatna wa qulna, kami katakan ma nazalallahu min syai'. Allah nggak nurunin itu kan gampang nanti juga ya Allah ghafurul. Ya, fakadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai'. Antum kata malaikat, sesungguhnya ente ini benar-benar kayak apa orang benar. In antum illa fi dhalalin mu, kau ini benar-benar di dalam kesesatan yang ditetapkan oleh Allah. Makanya ya belajar hadis apalagi ilmu fikih penting. Nah, ketika kita perjalanan nggak ada air, jangan mentang-mentang ahli tol ini ya putra berhenti terus balik lagi. Hati-hati ya, karena itu hukumnya dosa. Nah, makanya kan di setiap mobil ada tisu, gunakan itu di tisu. Makanya caranya harus tahu bagaimana istinja menggunakan tisu atau batu. Yang pertama syaratnya anjakun nabi thalathati ahjar. Yang pertama syarat istinja menggunakan batu anjakun adanya. Ini di dalam matanya. Ya, istinja itu bi thalathati ahjar dengan menggunakan 3 batu. Al-ma'na arti annal awal min syurut istinja, bahwa yang pertama dari syarat izah istinja diperbolehkan
membolehkan istinja bil hajar menggunakan batu apa qaulu bi thalathati masahatin adanya itu istinja menggunakan 3 usapan. Jadi bukan 3 batu, cukup dengan 3 usapan. Seperti pakai tisu. Tisu kan kotak. Pojok 1, pojok 2, pojok 3 beres. Itu caranya. Jadi tidak disyaratkan harus menggunakan 3 tisu. Cukup dengan 3 pojokan daripada itu tisu. La akal, nggak boleh kurang. 2 sudah bersih. Tetap para ulama katakan wajib baginya untuk menambah karena ini syarat. Sudah kita bahas minggu kemarin, syarat itu diwajibkan didahulukan di dalam sesuatu perkara dan kontinu di dalam perkara tersebut. Fata'adudul ahjar laisa biqaidin, maka berbilangnya batu laisa biqaidin bukan dengan ikatan. Jadi bukan satu syarat atau diwajibkan di dalam mengusap atau istinja bil hajar harus mengusap dengan 3 batu, bukan ikatan, bukan syarat, akan tapi yang dimaksud dengan syarat itu apa? Yaitu diusap dengan 3 pojokan daripada tisu atau batu. Kemudian kalau masa isyarat atrafin dihajar. Kalau seandainya dia mengusap di thalathati atrafin dengan 3 pojokan, dihajari milik itu batu mutarattibatun, ya, tersusun. Contoh, yang pojok sebelah kanan dulu sekali, ambil yang pojok sebelah kiri sekali, pojok lagi 1 kali, beres. Itu sudah masuk dalam kategori syarat yang pertama. Au masa bicara dari masahat betul wahidin, atau boleh baginya untuk mengusap dengan 1 pojok, ya, 3 kali boleh. Dari 1 tisu nih dilipat 3, yang 1 segitiga, yang 1 itu 1 kali, ya. Tapi nggak mungkin tisu, harus sesuatu benda, ya, selain di tisu. Contoh 1 pojok batu kan, dia kan nyerap kan, habis di tisu, ya, habis dipakai, kemudian dibasuh dulu, habis dibasuh nunggu kering, ya, kering, pakai lagi kelamaan. Tapi boleh pakai batu, cuci, usap, biar kering, usap lagi. Yang penting nyerap kepada najasa. Boleh kalau memang tidak ada batu. Makanya kan kita bilang kalau menggunakan air lebih afdal, menggabungkan antara air dan batu lebih afdal. Tapi kalau mau meringkas cukup dengan tisu. Pakai batu, dicuci lagi itu ada air, ini pakai beres, gitu. Lebih afdal. Ini kalau kita bahas kalau dalam keadaan darurat, seperti kalian kan anak-anak yang ada di sini kebanyakan suka senangnya naik ke atas gunung Salak, gunung apa sih, ya kan, naik ke gunung-gunung, ya kan, nanti di sana 1 tempat tidak ada air, ya kan, ya udah istinja. Kemudian apa? Wa yughsilahu, lalu membasuhnya, wa yunashibahu, lalu mengusapnya, mengelap bahasa kitanya. Ba'da kulli masakin, setiap usapan, ya, apa cukup. Jadi pakai batu sekali, cuci dulu, keringin, kelamaan, usap lagi, basuh, keringin, usap lagi, cukup. Kalau memang darurat, ya kan, nggak ada, tapi ada air buat apa? Ya. Jadi kalau mau mengamalkan boleh. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, anyun bial mahal. Syarat yang kedua yang harus diperhatikan, anyun bial mahal, harus betul-betul tempat keluarnya kotoran itu bersih ketika diusap. Al-murad bil mahal, yang dimaksud dengan tempat isinya apa? Al-sofha. Sofha itu apa? Nah, wal hasyabah, ya, wallahil fahim marah. Sofha ini apa? Sofha itu lipetan atau disebutkan di dalam kitab tuh mayumbang indah dia, yang menyatu ketika berdiri, ya. Nih yang belakang, kalau nyatu itu namanya sofha.
buat hasabah berarti meureun. Ya, hasabah itu rasul zakar. Ya, kepalanya kemaluan laki-laki. Itu syaratnya ayunti. Yunti di sini betul-betul bersih. Kita sebutkan artinya tadi bahwa yang kedua mensyurut insan istinja hajar. Bahwa yang kedua dari syarat diperbolehkan istinja menggunakan batu al mustanji agar membersihkan orang yang istinja al-ma'al itu tempat air yunatifahu yang membersihkannya bihir la yaqo ila adron sekiranya tidak tersisa di tempat tersebut kecuali cuma tinggal bekasnya. Ya, hati-hati kalau yang melipat itu terkena najasa itu bukan lagi itu namanya izalatul najasa karena istinja itu sudah kita bahas dari awal. Istinja itu ya membersihkan ya kotoran yang keluar dari bubur atau dubur dan dibersihkan dari kedua. Kalau contoh Rasul zakat ini batangnya terkena najasa kemudian kita usah pakai tisu itu bukan istinja, itu namanya izalatul. Nah, izalatul najasa tidak diperbolehkan menggunakan batu atau tisu, wajib menggunakan air. Jadi ini istinja ini hanya khusus untuk bubur dan dubur. Makanya di sini dikatakan tuh maksud daripada penyuntian mahal yaitu apa? Yaitu bihad sekiranya layak ila atharun tidak tersisa di tempat bubur atau dubur najasa kecuali atharun kecuali bekas-bekasnya. Layazul ya tidak akan pernah hilang illa bisighal khasab kecuali dengan kecilnya keramik kalau ditutup. Nah itu kan ada yang begitu kasar. Nah kotoran itu nggak akan pernah bisa kecuali pakai itu baru bisa hilang. Nah, kalau sudah seperti itu dimaafkan bagi orang yang beristinja. Makanya kotoran ini kan maaf kalau kita BAB ya kan kita bersihkan ya kemudian dibersihkan itu kan masih ada tersisa kecuali menggunakan air. Kalau air akan menghilangkan air buat asal air bentuk dari najasanya hilang bekasnya pun hilang. Tapi kalau menggunakan tisu airnya hilang bekasnya ada. Yang mana bekas itu tidak akan pernah hilang kecuali dengan yang bubuk-bubuk dari keramik atau pasir. Kalau itu baru hilang. Nah, yang sisa itu dimaafkan untuk dirinya, tapi tidak dimaafkan untuk orang lain. Makanya kalau lagi sholat, ente kita sholat berjamaah, ya semuanya istinja bil hajar, nggak boleh nempel. Masing-masing ya, paling ini ya satu jengkal jauh-jauh. Nempel dikit, ya 4 orang makmum, imam ya kan istinja juga, imam istinja ini yang 4 istinja sholat rapat. Ya kayak sebagian kelompok kalau sholat nyari-nyari kaki ya. Ada kan yang gitu tadi sholat jauh kakinya kayak mana mata kita tambah jauh dicari lagi sampai jeper. Nah ketika dia sholat seperti itu nempel ke kita batal. Kenapa? Dimaafkan untuk kita tapi tidak dimaafkan untuknya. Nah 4-4-nya nempel semuanya batal. Yang selamat imam selamat, yang lain wajib bulan sholat bukan bulan sholat. Kenapa? Karena salah satu syarat di dalam sholat tidak boleh terkena najasa. Nah itu mutas itu bersambung dengan najasa. Jadi ainul mahal artinya apa? Harus betul-betul bersih dan tidak bisa itu hilang najasa kecuali dengan ya seperti apa? Kehancuran apa? Keramik yang dihancurkan, ya kan? Nah itu baru. Gimana cara harus lihat dikira-kira, jangan pakai sesuatu itu kadang-kadang ini. Terus gimana caranya? Dilihat. Terus pakai apa? Kaca. Nggak usah dikira-kira. Kadang-kadang di dalam ilmu fikih ini subhanallah. Bab air terkena najasa dikira-kira yang pertama warna, rasa dan bau. Kalau warna sih dikira-kira gampang. Kalau bau dikira-kira mudah. Tapi rasa ini gimana? Dikira-kira
praktek apa? Ini air kan 2 kulah. Kulah bukan kulah bahasa Sunda Allah. 2 kulah ini 60 cm panjang, tinggi, lebar. Ya, masukkan najasa. Wah, praktek. Pertama kencing kumpulin atau kelinci masukin. Saya begini ya kan. Dosa kau. Nah, kalau kebagian subhanallah yang makan jengkol gimana? Dikira-kira juga, nggak usah dirasain. Oh ini tetap najis, nggak usah. Dikira-kira, balik lagi, kira-kira aja, nggak usah pakai ini. Nah, contoh seperti ini kan tidak tersisa kecuali asal. Asal itu tidak bisa hilang kecuali pakai bubuk, serbuk apapun baru hilang. Nah, gimana caranya saat kalau di bawah pakai kaca? Nggak usah dikira-kira aja, kan sudah dibikin ada. Oh, bersih, udah cukup. Baunya ada, ya nggak akan hilang baunya. Ya kan jadi dibilang dimaafkan. Jangan pakai iseng. Anak-anak kadang-kadang ya, harus jentrek orang Sunda. Kalau nggak bahaya. Terus apa? Tuh, auma atau tidak akan pernah hilang itu najasa kecuali dengan atau dengan air. Tuh lihat, dalam tunki salat apabila tidak bersih, ya dengan 3 usapan, ya lantan kisarat masahatin al-wajibah tidak bersih dengan 3 usapan yang diwajibkan, wajib wajib baginya untuk dibersihkan. Begini masih ada warnanya, ambil lagi tisu, begini habis, ya kan? Yang keempat beres, tapi sunnah ditambah, gitu ya, yaitu menjadi 5. Paham? Kalau ilqa tidak bersih dengan 3 usapan, wajib 6. Ketiga ditambah 1 menjadi genap, bersih, sunnah bagi kita tambah 1 lagi biar menjadi witir, ganjil, karena bilangan yang sangat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala witir. Tuh. Ini yang pertama. Oh, udah jam berapa? Jam 9 ya? Jam 9 lewat. Belum jam 12. Yang kedua, yang ketiga, an-layajiban najis. Yang ketiga, syarat yang ketiga agar tidak mengering an-najasu, yaitu sesuatu yang keluar dari bubul ataupun dubur. Contoh, ada orang istinja, mau pakai istinja pakai batu, subhanallah, pas sudah mau istinja apa alat untuk keluar bubul dan duburnya sudah ya najasanya sudah kering. Maka para ulama katakan tidak boleh baginya untuk menggunakan tisu atau batu. Kenapa? Syarat di dalam istinja yang kedua, yang ketiga, agar tidak menjadi kering sesuatu yang najis. Artinya, an-nasalita min syurut istinja belajar bahwa yang ketiga dari syarat yang diperbolehkan istinja menggunakan batu, an-la yajmad al-khariju kulluh, agar tidak menjadi keras al-khariju yang keluar, kulluh seluruhnya, atau sebagiannya. Contoh, kan zaman dulu mau pakai kamar mandi keren ya, diempang ya, subhanallah kelamaan. Untung zaman dulu belum ada HP, bayang ya, jadi ada HP sambil bikin status di atas kering. Nah, kita harus tahu ketika qadha'ul hajat jangan lama-lama. Kalau seandainya sesuatu yang keluar itu sudah menjadi kering dari tempat keluarnya, maka para ulama katakan la yajuz, tidak boleh baginya untuk istinja menggunakan batu, akan tapi dia ta'ayyan wajib baginya untuk menggunakan air. Kenapa? Karena kalaupun pakai batu ataupun tisu, itu tisu tidak mampu untuk menyerap. Contoh sudah kencing ya, udah kering, usapnya apa yang diusap? Makanya nih syarat yang ketiga agar tidak menjadi mengering al-najisu, sesuatu yang najis ya. Bihad la yaqul hajartu, sekiranya tidak mampu
untuk menyerap al-hajar batu, fala budda an yakuna ratban, maka diharuskan yang